semuanya, sekarang aku sudah bersama Dek Lima. Iya. Dek mungkin boleh kenalan dulu. Ya. Nama saya Bu Halimah. Lahir di Cikarang. Tinggalnya? Tinggal berapa di Jakarta? Sekarang tinggalnya di Cikarang, Di cuman Cikarang. biasanya di Jakarta. Di Jakarta kerja. Kerja sambil dagang jualan. Umur saya 66. Lahir 1955. Iya. Pendidikan terakhir SD kelas SD 6. kelas 6. Untuk nomor telepon boleh? Nah, nomor teleponnya 0831. Kalau Facebook sih mau dikasih tahu juga. Facebooknya kan ini. Kalau Facebook dilihat di sini nih namanya. Nah, Facebooknya namanya Halimah. Iya. Nanti kalau misalnya mau chat bisa tuh di situ. Mau mesen-mesen makanan bisa. Iya. Oke, ini langsung tanya-tanya mungkin nggak apa-apa ya, Dek? Enggak. Oke. Kalau bicara tentang tape uli, nah Iya. tape uli itu kan makanan khas Betawi yang perpaduan pangan antara tape ketan dan uli. Nah itu sajian tape uli bagi masyarakat Betawi itu gimana sih, Dek? Biasanya Lebaran. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha itu dibuat tradisional. Udah Tape menjadi uli, tradisi. iya udah jadi tradisi. Itu kalau nggak ada sajian tape uli di Lebaran tuh gimana? Kurang apa ya? Ada Lebaran? kurang lah gitu. Biasanya ada, selalu ada tiap Lebaran. Kayaknya kurang komplit. Sama rengginang Betawi. Itu melambangkan apa sih gitu? Kalau orang baca-baca kan katanya melambangkan kekeluargaan. Iya, Bener nggak sih? benar. Benar. Selalu tuh kalau Lebaran pada nanya, mana tape uli? Gitu. Selalu ada, kita udah siap bikin. Sama asinan Betawi juga. Selalu ada kalau Lebaran. Banyak kan makanan khas Iya, Betawi. khas Betawi. Oke, kalau bahan-bahan yang digunakan apa aja sih, Dek? Kalau bahan-bahan untuk tape, ketan hitam, sama ketan putih dicampur, terus direndam, dimasak, diaron, terus diaron disiram, sudah keket, sudah kering, udah dikukus lagi sampai mateng, lalu didinginkan. Habis didinginkan kita kasih ragi sedikit demi sedikit sampai rata seperti kemarin. Iya, nanti dilihat ya videonya, ada videonya. Iya ada ya. Khusus Habis untuk- itu udah ditutup sampai pakai daun sama serbet, tutup, terus 3 malam mateng. 3 malam udah mateng, terus bikin tape uli. 1 malam direndam, terus dibikin, dikukus 1 kali, campur kelapa muda, kelapa parut, lalu dikukus lagi, masih dikukus lagi, tumbuk baru jadi uli. Tumbuknya pakai Pakai alu. alu. Alu kalau ada panek kan, zaman dulu ada panek, pakai panek. Panek. Yang peranting nguli, peranting angin nasi, kalau dulu kan dari kayu. Kalau di sana punya dia dibakar. Enak, lebih kuat. Alu juga ada di kayu. Iya, dari kayu. Paneknya dari kayu, jadi buat numbuk kuat sampai halus. Oke. Apa lagi ya? Tadi kan udah dijelasin juga untuk proses pembuatannya sekilas. Nah itu, Dek, resepnya dapat dari mana sih? Dari orang tua dulu, dari ibu. Kalau ibu lagi bikin tuh, Ndek ngeliatin.
belajar gitu. Iya, semua dari orang tua dulu. Ibu dari ibunya lagi. Turun menurun kalau itu. Kalau tape uli itu turun menurun dari orang tua dulu sampai anak itu semua belajar. Tapi Aura nih kalau udah bisa kan kalau udah Iya. belajar bisa lagi anaknya. Nanti sampai Aura, sampai anak, sampai cucu belajarin terus. Iya. Ini Pemuriati udah bisa. Ntar Pemuriati anaknya diajarin bisa. Ntar lagi anaknya diajarin bisa. Terus. Dulu kan nenek tuh. Neneknya emak. Iya, nenek emaknya tuh bisa pinter apa bisa. Terus emak nurunin ke emak belajar. Ke ibu. Terus ibu, terus ke ande gitu. Terus ke Pemuriati anak. Ntar anak lagi turun. Iya. Harus bisa. Karena itu khas Betawi. Kalau lebaran harus ada. Selalu bikin tiap lebaran. Gitu. Oke. Untuk apa ya? Tadi kan ada proses perendaman dulu ya, Dek? Iya, Nah, semalam. itu kalau yang tape semalam. Uli sama semalam juga. Pokoknya harus direndam. Kita rendam dari pagi, besok pagi baru dibikin gitu. Uli gitu juga, pagi-pagi direndam, besok pagi baru dibikin. Sama. Nah, itu airnya tuh air rendamannya tuh diganti-ganti. Iya. Kalau Misalnya setengah air 1 hari ganti, ntar malam lagi ganti, besok pagi mau dimasak ganti buang, langsung ditirisin. sekitar 3 kalian. 3 kali ya, supaya nggak bau. Kan kalau air nggak diganti kan bau asam. Kalau rendaman itu selalu bau asam. Cuci bersih, siram, tirisin, rendam lagi. Gitu. Jadi nggak bau asam. Hasilnya bagus. Kalau misalnya ngerendamnya kelamaan, Ya nggak bagus itu bau asam. oh. Ya ntar hasilnya rada bau asam. 1 malam ukurannya. Untuk uli juga. Uli boleh lebih dikit nggak apa-apa kalau uli. Misalnya 1 hari 1 malam misalnya, lebihin dikit ya nggak apa-apa. Setengah hari misalnya, orang rendam pagi, besok pagi harus dibikin. Kalau enggak siangan lagi nggak apa-apa. Kalau enggak kayak kemarin sore, mau habis asar boleh, nggak apa-apa itu. Soalnya emang biar Harus lembut. Tumbuknya enak. Nah, kan kadang-kadang ketannya kurang bagus. Dicap mana pok? Ada di dalam. Ada. Jadi kita harus tumbuk tenaga. Biar halus dan biar lembut. Gitu. biar enak dimakan. Iya. Selanjutnya kan ada proses kukus. Nah, terus itu dikukusnya 30 menit. Kurang lebih. Nah, habis itu Iya. kan diarum dulu ya kalau. Siram, siram air 1 ember. Aduh, siramnya 1 ember. Dah diemin. Tirisin sampai di ini jarang ya, bakul jarang. Sampai kita aduknya kesat, udah bisa dicendok, udah kesat. Kalau kan pegang kesat, baru kukus lagi. Habis kukus lagi 30 menit, angkat di tampah tuh, kasih daun, tampahnya dilebarin, dipisin sampai kering juga, sampai dingin. Kalau masih panas, kita tapenya basi, lender. Iya. Dan nasi juga. Lender. Kalau masih panas sudah diragiin, lender. Itu sampai kesat juga gitu di tampah. Baru diragiin dikit-dikit. Kemarin kan udah. Iya, udah. Nah, Iya. itu ragiin dikit-dikit supaya rata. Rata. Tapi Hasilnya bagus. tapi kenapa nggak diaduk gitu? Nggak boleh, Pak. Jadi tahu lah begitu ya pertamanya sih. Ajarannya kita harus selapis lagi, selapis lagi. Ya kan kalau misalnya diaduk nih ya, kalau di aku kira bakal lebih rata gitu kan, tapi nggak boleh. Kadang-kadang kan nggak jadi, kan itu udah diaduk-aduk ntar jadi berair basah.
belum matang waktunya dan udah ini basah. Iya, mending lapis jadi rata. Nah itu kan juga awalnya untuk lapisan pertama tuh dikasih gula dulu. Sedikit supaya banyak air. 2 sendok aja diratain, baru kasih lagi, baru kasih ketan, kasih lagi, kasih ketan lagi, sampai habis. Teratasnya terakhir udah lagi dikit. Tapi jangan banyak ya biar rata aja dikit-dikit kan udah kelihatan tuh. Kalau kebanyakan Nah itu bergas. Bergas, banyak gas. Nggak enak pahit. Banyak kanan ragi pahit. Sedang aja, ukuran 1 liter 1 ragi. Yang kemarin Segini. Tapi ada nggak sih ragi yang maksudnya nggak bulat langsung udah bubuk gitu? nggak ada. Oh memang bulat-bulat. Itu aja ragi. Kalau buat tape, ada yang ragi bubuk itu namanya buat donat ya, Permifan. Iya. Ragi itu buat kue, kan buat tape. Oh beda ya? Iya beda. Itu hasilnya juga beda. Iya beda. Oke. Nah itu didiemin ya habis itu ya? 3 malam. 3 malam atau 4 malam nggak apa-apa. Bikin kesana manis. Tapi kalau lebih dari itu? Enak juga. Basi. Basi. Oke, basi. Kalau punya kulkas kan langsung taruh kulkas. Kan ini 4 malam misalnya. 4 malam nggak apa-apa. Sedang air banyak. Air banyak kalau 4 malam. Kalau 3 malam memang belum banyak banget. Langsung. Tapi Udah manis, udah bisa kemarin tuh manis. Pas itu kan Aura udah ambil, Malima didiemin aja situ. Besok masih ada, manis. Kan nggak punya kulkas, diemin aja situ. Iya. Sampai besok baru dimakan. Habis sehari manis. Udah minta enak manis. Baru 4 malam baru sedang manis banget. Baru 3 malam masih kurang manis. Iya. Airnya belum begitu banyak. Nah kalau misal nggak ditaruh di kulkas itu kuatnya berapa? Ya udah paling 4 malam 5 malam. 5 dari 4 kan matang. Nah 4 itu dimakan sama 5 itu iya, udah terakhir. bisa iya harus habis. Kita kesana kan basi. Kan bekas diaduk-aduk ngambil. Kalau di sebelah dikit-dikit enggak sekali ya. Dan diaduk. Kalau diaduk mungkin cepat Basi. Itu. Kalau ditaruh di kulkas itu awetnya sampai sebulan. Iya. Ada sebulan. Itu kalau saya amalnya banyak yang pesen. Bikin sekaligus banyak. Taruh aja tuh. Buat toples yang Mika yang kemarin tuh. Segitu tuh akak ya. Segitu taruh ada tutupnya kan. Sampai sebulan masih manis. Kira-kira kenapa sih kok bisa awet ya? Udah tahu gak? Kulkas, namanya kulkas. Pengawet makanannya. Kalau di luar kan enggak pengawet, enggak awet, basi. Kalau kulkas enak. Itu buat ngedieminnya juga itu harus ditutupin. Supaya matang, jangan dibuka-buka gitu. Pokoknya kalau belum 3 malam 4 malam diemin aja. Misalnya gregetan gitu. Enggak apa-apa juga. Kalau pengen dia kelamaan ya. yang enaknya pokoknya udah ada ukurannya. 3 malam Mbak boleh lihat. Misalnya kurang air, udah diemin aja lagi. 4 malam. Ntar air banyak pun. Tuh. Apa-apa 4 malam diemin aja di luar. Pengen banyak airnya. Tambah manis. Kalau 3 malam memang sudah matang, cuman air kurang. Iya. Kurang banyak. Kalau yang suka banyak air 4 malam. Kan ada yang suka nggak suka banyak air, buat di itunya supaya kena terus sekali coy. Makan. Kalau yang demen banyak air diirup ke sendok, enak manis. Kan ulinya sendok. Enak kan ada yang demen pakai sendok, ada yang demen di gitu. Itu kan tadi tape. Sekarang kita ke ulinya.
kan itu pas ngaroninnya pakai kelapa parut. Kan habis direndam 1 malam, 1 hari setengah lah gitu ya. Angkat, cuci bersih, cuci lagi, siram, cuci bersih, tirisin, dikukus 30 menit. Di kelapa, kalau bikin 2 liter kelapa 2, terus dikasih garam 1 sendok lah, garam, baru mateng, dicampur kelapa, aduk ratain, kukus lah 30 menit lagi, angkat tunggu. Jadi kurang lebih tuh kalau ditotalin ngukus yang pertama ngukus kedua 60 menit. Nah itu kalau buat apa? Kelapa parut misalnya diganti sama santan boleh nggak? Nggak bisa, dia nggak mau bentuk ada air, lebih cepat basi kulitnya. Nggak maunya dia kelapa yang kesat, harus dicuci bersih kelapanya, harus dikupas putih, harus diparut sendiri. Kalau dari pasar kupasnya kurang Basi, bekas kena mesin. Kan kalau mesin kan kotor, bau minyak, bau mesin, bekas orang itu marut, ketinggalan, jadi campur. Kalau kita ngupas sendiri kan putih, parut, kulitnya emang lama. Iya. Prosesnya. Marutnya 2 kan lama juga, kalau 2 liter, kalau 1 liter 1. Gurih, berasa enak gurihnya, gurihnya lain. Kalau pakai santan, ulitnya benyek, baru 1 hari udah basi, dipegang lengket, lendir gitu. Di sana Jakarta nggak bisa kayak deh. Kok nggak ini sih, nggak kesat? Saya bikin lembek. Pakai apa? Aronnya pakai santan. Ya soalnya orang lihat di internet juga ada yang pakai santan. Kalau mak pakai apa? Pakai kelapa aja diparut sama garam campur diaron, kukus lagi baru tumbuk. Nggak pakai air enggak. Saya suka pakai air mateng. Ada yang pakai santan. Nggak enak, lembek. Iya. Begitu mak ini pada nanya. Udah belajar nggak bisa, enakan pesen sama mak. Ya udah, diajarin udah ya. Mama, anda mah suka diajarin aja kalau orang nanya. Ajarin biar dia bisa, kan dapat pahala. Ajarin, mungkin ini apa gimana mak? Gini. Iya. Nggak bisa juga mak, nggak mau bagus, nggak bisa digoreng. Ya, kan nggak ada caranya, susah juga bang diajarin ya. Harus kayak Aura kemarin ngeliatin. Maya udah bisa enggak? Bisa. Ayo Gi, tapi udah ditaruh di sini kelihatan bisa. Kalau dia mah dulu nggak pernah lihat apa-apa, cuma diajarin emak. Anak-anak ngeliat kan nggak ngeliat, udah cuman gitu aja. Dikasih tahu dong caranya tuh begini, udah jarang lihat juga. Ya, emang jago juga sih tangannya masak. Karena udah turunan, turunan bisa masak, bisa bikin. Kalau numbuknya itu kan ya udah ya biar halus aja. Iya, kita pegang kan udah nggak nempel di tangan sama udah lembut dan nggak ada. Kan kalau ada nasi dikit kan beras ketahuan ya. Ini enggak kan, kita cobit lembut halus udah matang jadi gitu. Kalau ngemasnya itu kenapa pakai daun pisang? Iya, supaya wangi, nggak cepat rusak. Kalau pakai plastik ntar berair, basah. Kalau pakai daun pisang kan dia berapa hari daun pisangnya kering apa, ininya tetap masih lembut. Daun pisangnya nggak apa-apa, kan dipakai minyak ini plastik. Kita bikin santan dibikin minyak kelapa buat daunnya gitu. Udah jadi wangi tapenya. Lembut terus ya? Buat lama 3 hari nggak apa-apa juga. Kita habis bikin diemin aja, taruh di tampo atau di panci, nggak usah ditutup, tapi diemin aja gak gelap.
ditutup itu gimana? nggak apa-apa kalau kulkas Jadi paling keras ya? keras. Kalau nggak dipakai alat apa tuh pak yang seperti tupperware. Kalau mau taruh kulkas tupperware tutup, atasnya dikasih serbet atau tisu jadi nggak basah. Unik kering kalau pengen taruh di kulkas. Tapi kalau baru 3 hari di luar nggak apa-apa, masih enak. Ntar kalau udah ini baru taruh kulkas. Kalau ditaruh di kulkas lebih awet juga. Awet, nanti kalau mau dikukus lagi. Biar lebih lembut lagi. Dikukus sambil masak kita kukus aja langsung. Kalau enggak digarang-garang di teflon. Tapi daunnya nggak usah dibuka. Dia enggak kering. Kan kalau ada daunnya kan daunnya yang panas, jadi daunnya anget bisa lembut lagi. Tapi yang enak sih dikukus kalau dari kulkas. Kan kerasnya agak lama ya kalau dari kulkas. Kalau digarang-garang lama lentur ya. Kalau dikukus cepat lentur, cepat lembut. Kalau dia gitu, kalau banyak nih bikin, udah aja nggak habis taruh kulkas. Nanti kalau mau makan dikukus, enak. Makan tape lagi. Digoreng juga enak. Enak digoreng enak. Ada yang dibakar juga Bu? Ada, itu dibakar namanya di teflon tuh dibakar sama daun-daun, jadi wangi. Siapin aja enak kalau Iya enak, orangnya suka banget. iya. Kalau di sini dulu ngkong bikin uli yang banyak buat digoreng tiap pagi. Kalau uli tapenya kan cuma nggak kuat lama, nggak usah banyak-banyak. Jadi bikin ulinya yang banyak. Jadi kalau lebaran sampai seminggu masih ada aja tuh uli digoreng. Ayah kamu kalau lebaran di sini enak, tapi di sini ada tape uli rengginang. Habis kalau lebaran ayah suka. Orang doain banget. Nah itu pak ibu, wah masih mencari rengginang ada. Tuh ayahnya demen banget. Orang Iya tadi bagi. Enak. Kemarin udah digoreng. udah. Bisa. Pesan. Kita bentar dulu istirahat. Iya. Kita lanjut lagi deh. Ini pertanyaannya satu lagi aja. Dua deh. Pengalaman gagal gitu. Dia ada pengalaman. Enggak. Ada suka. Kadang-kadang raginya jelek. Jadinya tapenya nggak manis, nggak ada airnya. Pernah. Ulinya juga pernah gagal. Kan Wak suka nggak mau bolak-balik ke pasar. Beli kelapanya disimpan di kulkas. Habis disimpan, Wak ini bikin itunya merah, ulinya. Pengalaman. Kok bisa ya? Iya. Jadi nggak boleh disimpan di kulkas kelapanya. Iya nggak, udah sekali pernah, udah nggak bikin lagi disimpan di kulkas. Kan ke pasar males ya, nggak ngambil. Wah mau besok mau bikin pagi-pagi nih, harus diambil pagi-pagi. Sama yang beli, kelapanya belinya sore pasar buat bikin pagi. Dia nggak mau disimpan di kulkas. Pas diangkat, ditumbuk, habis diaronnya nggak merah. Ditumbuk, diaron dulu, dikukus lagi, kedua kalinya mau ditumbuk merah. Kayak disepuh merah, coklat dong. 3 liter kebuang. Nggak kebuang sih, bisa digoreng dibagi-bagi tetangga. Tapi enak. Cuman kalau dibuat jual ya kecewa. Merah ulinya nggak putih. Udah nggak pernah beli simpan kelapa. Mendadak dia maunya. Kayak kemarin tuh mau bikin ende sore, siang nitip sama itu iya tuh. Nah, pagi nitip di pasar. Kan kita prosesnya lama ya, kupas putih, paru-paru, apa-apa itu. Masa jangan simpan kulkas. Biar sehari nggak apa-apa. Kalau nggak disimpan di kulkas. Kalau
simpan di kulkas walaupun sebentar juga merah. Iya. Pas dikukus kedua kalinya merah. Ya, pas ditumbuk merah banget, buang. Kasih saudara tetangga-tetangga digoreng, bagi-bagi, enak, enggak. merahnya doang. Iya, enggak ada rasa kan merah. Kalau buat jual enggak bagus. Ntar orang ini belinya nggak mau lagi. Ya udah satu kali aja. Ya kecewa deh tuh satu kali pelajaran sama bikin itunya raginya nyari yang benar-benar bagus yang udah langganan, yang agak kesemu-semu kuningan. Jangan yang putih banget. Kalau putih banget baru dibikin kali ya raginya. Kalau udah kesemu-semu kuning dikit tuh udah lama bikinnya, udah bagus. Dia kalau ragi nggak mau yang masih baru dibikin, jadi yang udah lama dibikin tuh udah di pasar lama lah, ada sebulan, udah ke kuningan dikit raginya, yang paling bagus. Biar dia udah ngerti juga. Dulu pertama gitu masih putih, cakepnya putih ragi, gak tau dibikinnya kagak ini bagus, nggak manis, nggak ada air, udah nggak enak. Udah kecewa juga. Bikin lagi enggak. Untung ini pelanggannya ngerti gitu. Ya, tampaknya gagal ya, diundur. Ya nggak apa-apa. Undur ya. Acaranya dia misalnya mau arisan apa. Ya udah diundur lagi. Arisan. Kan dibuat arisan. Banyak makan ini ya, buat saudara arisan keluarga. Pada bahagia. Jadinya diundur. Ya udah undur, minggu depan ya arisan. Gagal sampainya, raginya nggak bagus. Dia cari yang bagus ya. Iya. Kan kadang-kadang langganan udah nggak jualan, udah habis, belum dikirim. Itu kan dari jauh, dari Tasik kirimnya, katanya nggak dikirim dari Tasik, belum, jadi habis. Ya di mana lagi kan beli susah ya. Kalau yang belum kenal nggak langganan nggak bagus. Kecewa. Pernah ada kecewa. Rengginang kadang-kadang kecewa juga. Tahu-tahu digoreng bantat, ketannya nggak bagus juga. Sama bikinnya kelembekan. Kadang-kadang gitu. Kalau kelembekan jadinya nanti akhirnya Enggak mekar. Enggak bantat. Pernah sekali gitu kadang-kadang. Jadi kita udah harus tahu 2 liter airnya nih semangkok bakso, jangan penuh, kurang dikit ya semangkok, harus gitu 2 liter sampai rata di aron, kukus lagi, kurang matang dikit ngukusnya kayak enggak bagus juga, bantat juga ini. Harus matangnya benar-benar segitu ini udah tuh udah gini yang bagus udah baru diangkat, baru ditanding-tanding. Ya, gitulah kalau orang dagang. Biar ada iya ada juga. Ya rugi lah gitu. iya, nggak apa-apa sekali mah. Iya, ada ruginya. Tapi paling sekali aja. Iya. Kemarin dia juga sempat cerita yang disekop di tembok sama Tape. Iya. Tuh udah bagus tuh. Jangan lagi. Bukan ini sih. Harusnya kalau udah sampai sini udah 2 malam, 3 malam buka. Jangan ditutup terus. Jadi dia nggak ada ini udara. Iya. Kan kalau di panci kan lebar, kita bisa pakai daun, pakai serbet. Itu paling tutup tampah. Enggak seperti termos ini ya. Apa? Udara enggak ada. Iya. Lupa nih. Nggak ada ventilasi. Iya gitu. Ini jadi basi. Apa bergas? Sampai penuh. Gasnya ini keluar. Itu. Kalau di termos tuh tutupnya harus dibuka. Udah tutupnya daun aja dah. Pelajaran tuh sekali. Mana 7 liter. Aduh. Untung yang bikin 7 liter yang di Tupperware 1, yang di termos 1. Jadi yang di sini mah enggak, karena ini Tupperware. Tutupnya enggak seperti termos. Udah gitu suka dibuka sama Ende,
tutupnya di agak dikesampingin dikit gitu ya, ada ventilasi dikit, lubang angin, kan pakai daun juga dia juga bagus. Itu yang ditaruh sama kemakan 5 liter yang kemakan baru bulan lebaran. Itu juga maksudnya emang proses ngedieminnya gitu. Iya. Apa pas udah matang ditaruh? Iya kan dari Jakarta, dia bikin di Jakarta. Kan bagaimana caranya supaya bisa dibawa pulang? Kan kalau yang bikin di sana hari ini bikin, dia mau pulang besok, kan nggak mungkin diplastikin ya, udah matang. Jadi bikin dia dari sana di tempat, 1 tupperware, 1 termos. Emang biasa tiap tahun begitu. Biasanya toples, yang toples tempat kerupuk tuh, kan yang besar dia beli biasa di situ. Nggak pernah gagal kalau di toplesnya. Tempat kerupuk tuh ya, nggak pernah gagal. Karena tutupnya nggak tapi kayak termos itu. Termos kan Kenceng ya, es aja kuat lama ya. Iya. Benar dia, ya salah. Pengalaman sekali. Nggak lagi pakai termos. Nanti beli aja toples yang kerupuk kayak gitu tuh. Tuh nanti bawa tape kalau lebaran. Bawa 3 beli bawa tape. Jadi tiap pulang bawa itu untuk toples. Stak. Gagal sekali. Iya pelajaran. Tahu dah jadinya. Oh jangan pakai termos. itu kan udah diceritain ya. Untuk kegagalan-kegagalan pernah dialami. Nah, untuk pantangan-pantangan Enggak ada. Bukan. Orang-orang sih suka bilang lagi ini nggak boleh, lagi ini nggak boleh. Nah, enggak, kerjain terus nggak ada, nggak ada gitu-gitu, nggak ada. Tapi bagus terus. kalau yang zaman dulu mungkin ya Nggak tahu dah. Tapi itu enggak. Ini enggak. Kan kalau lebaran kan kadang-kadang suka mau lebaran datang. Kalau masih muda ya. Kita kagak bisa bikin. Nggak makan tape. Iya, kalau nggak bikin ya. Kan kalau itu bisa seminggu. Kan kalau lebaran udah dekat puasa dan tinggal berapa hari kan kadang-kadang kalau ini suka datang ya. Nah mau bikin itu nggak bisa. Nggak ada. Kalau anda sih nggak ada sih. Tahu orang kalau ini enggak. tapi kalau misalnya kebersihan itu tetap Harus itu. Biar higienis. Oke deh, makasih deh. Iya, sama-sama. Berkenan jadi narasumber di tugas proyek Aura. Iya. Berhasil. Mohon maaf juga nih kalau misalnya dari Aura ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Nah mungkin nih teman-teman yang mau pesen makanan Kende, tape uli atau makanan yang lain kayak rangginang dan apa lagi deh? Kentang Mustafa ya. Iya panggilannya Kentang Mustafa. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Iya, Nanti banyak. bisa pesan di Facebook. Iya. Yang tadi udah disebutin. Nanti mungkin aku juga taruh di description box. Iya. Oke deh. Oke. Makasih deh. Sama-sama. Makasih juga semuanya. Dadah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yeay.